Saudara, mari kita teruskan. Kita baca langsung Wahyu yang ke-8. Ya, kita udah baca dari materai yang dibuka, di materai pertama sampai materai yang ke-6. Kita mau buka Wahyu yang ke-8. Dan ketika dia membuka materai yang ke-7, terjadilah kesunyian di surga selama setengah jam. Dan aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Elohim, dan kepada mereka telah diberikan 7 sangkakala. Dan datanglah malaikat yang lain, dan dia berdiri di mezbah, seraya memegang pedupan emas, dan kepadanya telah diberikan dupa yang banyak, supaya dia dapat mempersembahkan bersama doa-doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Dan asap dupa itu membumbung bersama doa-doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu di hadapan Elohim. Dan malaikat itu mengambil pedupan itu, dan dia mengisinya dengan api mezbah itu, dan dia melemparkannya ke bumi, dan terjadilah suara guruh, gemuruh dan guntur-guntur dan kilat dan gempa bumi. Saudara perhatikan, kita akan sampai di saat, di titik di mana kehidupan rohani kita akan dibawa bukan lagi ke dalam kerohanian yang mengandung kedagingan lebih besar. Berdoa, bla 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 bla, semua minta hal yang kedagingan. Sampai di titik tertentu. Kalau kita, apa ada salahnya kita minta supaya hidup kita diberkati, supaya pasangan hidup kita diberkati, supaya kita dapat pekerjaan, supaya kita dapat sekolah, supaya kita dapat ini, dapat ini. Itu semua nggak ada salahnya, saudara. Tapi pastikan, untuk kita meminta itu, ya kita minta itu semua untuk kebaikannya, untuk kemuliaannya. Bukan untuk kedagingan kita, saudara. Lebih dari semuanya itu, Yahweh akan bawa kita ke satu titik di mana kita akan berdoa dengan pujian dan penyembahan. Kita akan haus berdoa menyembah Dia, saudara. Tidak bisa tidak, Roh Kudus akan menolong, mengaktifkan roh kita untuk menikmati penyembahan kepada Dia. Karena hanya itu yang akan kita kerjakan di surga nanti, saudara. Kita duduk, kita ambil waktu. Ya, setelah kita baca firman, kita menikmati Dia berbicara, lalu kita menyembah. Kita membiarkan roh kita dipenuhi oleh rohnya, dan roh itu akan mengajar kita untuk menyembah Dia. Orang seperti ini, saudara, orang yang seperti ini tidak lagi terganggu dengan hal-hal yang duniawi, saudara. Oke, dia harus lakukan, dia harus bekerja. Dia bekerja karena dia masih hidup di dunia. Yahweh nggak ajar kita untuk jadi orang malas, minta. Kerjanya cuma baca firman terus, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kerja, nggak mau cari uang, ngarep uang turun dari langit. Benar, Yahweh bisa turunkan uang dari langit, tapi itu akan membuat anak-anaknya jadi malas, saudara. Yahweh mau kita hidup sebagaimana orang-orang lain hidup. Kita hidup bertanggung jawab, kita hidup bekerja, kita hidup beraktivitas, tapi pastikan kita tidak beraktivitas, karena kalau kita tidak beraktivitas maka Yahweh nggak bisa lakukan sesuatu dalam hidup kita. Enggak, saudara. Biarkan Roh Kudus menuntun hidup kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita nggak berkutik-kutik dengan hal-hal yang daging terus, sampai kita nggak punya waktu untuk hal yang roh. Dan sebabnya, kalau kita buka di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-14, mari kita buka. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Wahyu 7 ayat 13. Dan seorang daripada tua-tua itu menjawab seraya berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang? Dan aku berkata kepada mereka, Tuhan, Engkau sudah tahu. Dan dia berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar, dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Saudara baca, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar,
Dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Saudara, kita hidup di dunia. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Selama kita hidup di dalam dunia, di dalam daging, kita sudah tahu ini nggak boleh, ini boleh. Tanpa kita sadari kita melakukan hal yang salah. Tapi kalau kita tahu, kita sungguh-sungguh mempertahankan itu tuh. Kebenaran itu harus kita pertahankan. Dan waktu kita mempertahankan kebenaran itu, akhirnya kita menjadi bagian dari Wahyu 6 ayat yang ke-11 dan 12. Mungkin kita harus mati di dalam penderitaan. Kita mati karena kita tidak mau menyangkali kebenaran firman Yahweh. Lalu dia akan memberikan kita jubah panjang. Jubah putih, saudara. Bukan jubah putih seperti ini, saudara. Secara material, dia warnanya putih. Ini bahan linen. Ya, walaupun ini enak untuk dipakai, nyaman, saudara. Ya, tapi yang sesungguhnya secara roh, jubah putih itu adalah kebenaran, perbuatan-perbuatan kudus yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara mau baca? Mari kita buka Wahyu 19. Ya, supaya orang yang bilang saya menafsirkan seenaknya saya itu bisa tertolong, terbantu. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain linen yang halus, bersih dan bercahaya. Karena kain linen yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi waktu kita terima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesua, Yahweh Senior, Yahweh Juru Selamat, Sua itu artinya selamat. Waktu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Yesaya 43 ayat 11, dia akan pulihkan hidup kita, saudara. Dia akan berikan kita jubah putih. Dia akan berikan kita anugerah untuk mencintai perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Dia akan taruh Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Dan dengan Roh Kudus itu, nggak bisa enggak. Kalau kita nggak lakukan kebenaran, alarm kita bunyi, saudara. Tat, 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 tat. Pertama kita terima Yesua, pertama kita dipulihkan, pertama kita dibersihkan. Kita udah menjadi yang bersih, yang putih, yang baru, manusia baru. Alarm kita itu akan kenceng, saudara. Saudara kalau habis lahir baru, alkarpol, saudara dilayani, saudara didoakan, saudara balik ke bangku. Saudara akan rasakan damai sejahtera yang luar biasa. Mungkin ditampar orang, saudara akan nyengir, nggak bales. Lalu waktu saudara duduk, saudara rasanya, aduh, enak banget. Itu kalau saudara lakukan sesuatu yang pulang dari situ saudara lakukan yang nggak benar, alarmnya itu akan keras, tat, tat, tat. Tapi kalau saudara 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, padamkan roh, ignore, abaikan Roh Kudus, saudara lakukan pekerjaan yang berat, bahkan 7 kali lebih jahat dari itu, alarmnya tuh saudara nggak dengar. Karena saudara dikasih baju kebenaran, jubah putih, saudara buang baju itu. Sehingga kalau saudara nggak ingat untuk minta anugerah baju kebenaran itu, baju putih itu, pada saat perjamuan anak domba, saudara nggak layak masuk di antara orang-orang yang menikmati perjamuan itu. Nah, kitab suci berkata, dia akan datang menyuruh malaikatnya, menyuruh utusannya untuk tanya, siapa itu? Ada salah seorang atau berapa orang di antara peserta perjamuan anak domba yang gak pakai jubah kebenaran, gak pakai jubah putih, gak pakai jubah pesta? Angkat dia dan lempar dia keluar. Jadi saudara jangan bilang, selamat, 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 keluar masuk rumah ibadah, hurra, hurra. Iya, foto bareng, cheese. Gak ada yang salah, saudara. Saya juga senang foto-foto tuh. Suami saya ketawa. Enak, saudara. Itu persekutuan yang indah. Persekutuan yang luar biasa. Tapi jangan stop sampai di sana.
sukacita kita, damai sejahtera kita, bukan sekedar apa yang dunia bisa tampilkan, lebih daripada itu. Yahweh mau kita memiliki sukacita sampai kedalaman roh. Jangan pernah tolak ketika Yesua ingin memberikan kita jubah putih, kain linan yang halus yang bercahaya. Itu adalah keinginan roh untuk melakukan perbuatan roh. Saudara, PR-nya, saudara baca nanti Wahyu yang ke-8 sampai Wahyu yang ke-10. Dan dari pembahasan kita pada pagi ini, Yahweh sedang mempersiapkan saya dan saudara untuk masuk di dalam perayaan Pesak. Perayaan pertama di tahun yang baru yang Yahweh sudah tetapkan untuk umatnya lakukan. Sabat depan kita akan belajar apa itu makna perayaan Pesak. Perayaan di mana semua umat harus tahu bahwa Dia telah datang ke dalam dunia ini sebagai Juru Selamat yang telah mempersembahkan hidupnya, nyawanya, tubuhnya sebagai domba persembahan atas dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan sebabnya buat orang-orang yang masih sibuk ya, dengan ritual-ritual yang mundur, saudara harus naik kelas, ya. Saudara harus naik kelas. Saudara baca kitab Ibrani secara utuh. Yesua sudah memperbaharui perjanjiannya. Dia sudah menulis semua kebenaran firman-Nya di dalam roh dan hati kita. Kalau kita nggak mau baca firman, kita nggak mudeng. Kita nggak sanggup mendengar suaranya. Kita nggak sanggup mendeteksi kebenaran firman-Nya. Dan sebabnya kita akan linglung dengan berbagai pengajaran yang ditawarkan. Tapi kalau kita sungguh melakukan kebenaran sesuai dengan kehidupan di dalam roh, saudara akan tahu bahwa sesungguhnya berbagai denominasi yang ada di dunia ini, itu sebenarnya Yahweh sudah membukakan, menyingkapkan kebenaran firman-Nya kepada beberapa orang-orang yang Dia pilih. Tapi kalau kita dibukakan, tapi kita tidak mau belajar daripada pengajaran yang Yahweh sudah tinggalkan melalui nabi-nabinya, kita akan menjadi seperti orang yang pegang gajah, pegang ekornya. Oh, gajah itu panjang. Pegang gajah, pegang kupingnya. Oh, gajah itu memble, lebar. Pegang gajah, pegang perutnya. Oh, gajah itu gendut. Ya. Tapi kalau kita tahu kebenaran, kita dibukakan satu kebenaran, lalu kita mau belajar, ya, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus secara utuh. Seperti apa yang Roh Kudus sudah berikan kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya, kita akan melihat satu keutuhan, pengajaran yang luar biasa, sehingga kita tahu kebenaran. Bahwa kebenaran itu tidak hanya kebenaran yang ada dalam pengajaran karismatik, tidak hanya ada pengajaran yang ada di dalam saksi Jehovah, tidak ada kebenaran yang hanya ada di dalam pengajaran Katolik, pengajaran Protestan, pengajaran Pentakosta, pengajaran Mormon, ya. Tetapi semuanya itu akan menjadi satu dan dikuduskan di dalam pengajaran Yahweh. Ya, sebabnya tidak sesuai dengan pengajaran yang sesungguhnya, itu harus keluar, harus dibuang, saudara. Nggak boleh ada. Kita harus kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya. Pengajaran apa yang sesungguhnya? Pengajaran yang sesungguhnya adalah pengajaran yang dituntun di dalam Roh Kudus. Roh Kudus sudah meninggalkan kita satu kitab yang di dalamnya kita dapat belajar. Kalau kitab ini diterjemahkan dengan tidak benar atau digantikan atau dimasukkan, saudara jangan takut, saudara. Baca terus. Tundukkan roh kita. Lakukan yang benar, yang baik yang kita tahu. Yahweh sanggup mengejar saya dan saudara. Saudara mau tahu? Baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-27. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Dan kamu
urapan yang telah kamu terima dari Dia tetap tinggal di dalam kamu, dan kamu tidak mempunyai kebutuhan agar seorang dapat mengajari kamu. Sebaliknya, sebagaimana urapan yang sama sedang mengajari kamu tentang segala sesuatu, dan itu adalah benar, bukanlah dusta, sebagaimana Dia telah mengajari kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Dia. Pegang kalimat ini. Hormati Roh Kudus, lakukan kebenarannya, sampai pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak suam-suam, saudara. Jadi pribadi yang bersungguh-sungguh. Kita mau menjadi pribadi yang dingin sama sekali, atau kita mau menjadi pribadi yang panas sama sekali, tidak bisa berdiam diri untuk melakukan apa yang sesungguhnya kita harus lakukan di hadapan Dia. Mari saudara, sebagai penutup pemberitaan firman pada pagi ini, kita baca dari 1 Yohanes 2 ayat yang keempat sampai yang keenam. Siapa yang mengatakan aku telah mengenal Dia, tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Namun siapa yang memelihara firman-Nya, sesungguhnya di dalam Ia kita ulangi 1 Yohanes 2 ayat yang keempat sampai yang keenam. Siapa yang mengatakan aku telah mengenal Dia, tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Namun siapa yang memelihara firman-Nya, sesungguhnya di dalam Ia, kasih Elohim telah disempurnakan. Dengan ini kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan tinggal di dalam Dia, dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana Dia sendiri juga telah berjalan. Saudara, melakukan 7 hari perayaan yang Yahweh tetapkan merupakan salah satu yang Yahweh ajarkan kepada saya dan saudara untuk memelihara kebenaran firman Yahweh di dalam kehidupan kita. Dan jika kita berkata kita mengasihi Dia, jika kita berkata bahwa kita mengenal Dia, tetapi kita tidak peduli dengan ketetapan-ketetapannya, kita tidak bersuka cita melakukan ketetapan-ketetapannya, maka sesungguhnya kita adalah pendusta-pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jangan ignore ini, jangan abaikan ini, tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman-Nya, kembali kepada kasih kita yang mula-mula, untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Dia, dan lihatlah bahwa Dia adalah Tuhan yang jauh lebih bersungguh-sungguh dari apa yang pernah kita bayangkan. Saudara, selamat memasuki hari-hari untuk menyambut perayaan hari yang kudus, hari yang mulia, hari yang Yahweh tetapkan untuk perlindungan, sehingga seluruh dunia ini, seluruh umat yang dikasihinya dapat mengenal dan kembali kepada kebenaran firman Yahweh. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu, kami bersyukur untuk kesabaran-Mu, kami bersyukur untuk keluhuran-Mu, menolong kami untuk kembali kepada kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Biarlah seluruh kehidupan yang Kau percayakan dalam kehidupan kami boleh kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yeshua Mesia, Yahweh Juru Selamat. Engkau memberkati, mengurapi setiap jemaat di tempat ini dan setiap orang yang mendengar pemberitaan firman-Mu dari tempat ini. Sehingga kami bukanlah orang-orang yang selalu senang dengan dusta-dusta, yang mengatakan kami mengenal Engkau, kami mengasihi Engkau, tetapi tidak sedikit pun kami ingin mengetahui dan peduli dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Biarlah jemaat di tempat ini
Setiap kami yang selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu, jadi orang-orang yang berkenan dan semakin menyenangkan hati-Mu. Kami selalu rindu untuk membuka roh kami, membuka hati kami untuk menerima pengajaran-Mu, sehingga kami boleh dengan mudah dibawa kembali kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Dan Engkau telah berjanji bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh, berhati-hati memelihara perjanjian-Mu, maka Engkau sendiri yang akan membawa umat-Mu menjadi harta kesayangan-Mu. Bapa, terima kasih untuk janji firman-Mu. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapa, terima kasih untuk semua yang Kau telah limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya, sekalipun masa-masa yang sulit, itu bukan berarti Kau meninggalkan kami, tetapi sesungguhnya Kau sedang memurnikan kami jadi emas yang murni, yang layak untuk kembali ke surga-Mu yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang boleh mendengar pemberitaan firman ini. Roh mereka boleh terhentak, roh mereka boleh disadarkan bahwa kehidupan ini adalah satu karunia dan anugerah untuk mengisinya di dalam kepenuhan Roh Kudus bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami akan kembali kepada hidup kami dengan setiap berkat jasmani dan rohani yang Kau sediakan dalam hidup kami, untuk menjadi duta-duta kerajaan-Mu, untuk menjadi wakil-wakil-Mu di tengah dunia-dunia ini yang semakin hari semakin tidak mengenal Engkau. Tetapi biarlah melalui kehidupan kami, dunia boleh disadarkan betapa Engkau mengasihi seluruh umat ciptaan-Mu untuk kembali kepada rencana-Mu yang mulia dan indah. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yahweh, Yesua kami yang hidup kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.